Halo Sivitas Akademika PK Instan. Kali ini kembali lagi di Podstania, podcastnya PK Instan dalam rangka Disnatalis PK Instan 2020. Kali ini bareng aku Alvin. Dan kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial sekali. Siapa yang belum tahu, Bapak Rahmadi Murwanto selaku Direktur PK Instan. Nah, sebelum kita berbincang-bincang banyak bareng Bapak Rahmadi Murwanto, akan aku kasih dikit nih bocoran CV dari Bapak Rahmadi Murwanto ini. Bapak Rahmadi Murwanto ini, beliau adalah alumnus juga dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, yaitu D3 Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tahun 1988 hingga 1991. Setelah itu beliau D4 Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tahun 94 sampai 97, dan beliau melanjutkan perkuliahan di Master of Business Administration di MBA dan Master of Accounting di Case Western Reserve University Weatherhead School of Management tahun 99 hingga 2001. Dan yang terakhir, Bapak Rahmadi Murwanto belajar di Victoria University of Wellington tahun 2007 hingga tahun 2010 dan mengambil gelar PhD Accounting. Nah, kali ini saya sudah tergabung dengan Bapak Rahmadi Murwanto. Halo, selamat siang Bapak Rahmadi Murwanto. Selamat siang Alvin. Oh iya. Gimana Pak kabarnya? Sehat ya? Masih WFH ya, Pak? Ya, masih. Ya, saya sekarang WFO. Ya, selamat siang juga buat pemirsa yang ini acara Radio Blast. Oh iya. WFO berarti Bapak ini posisi di kampus ya Pak? Ya, saya di kampus hari ini karena jadwalnya saya padat, jadi saya mendingan di kampus. Kalau agak longgaran mungkin saya bisa nggak selalu begitu ya. Sekarang kan agak fleksibel ini, tergantung situasinya. Iya nih, benar banget. Dan ngomong-ngomong juga nih Pak, kita sebagai mahasiswa itu juga sangat merindukan kampus nih. Seperti halnya juga Bapak ingin kembali ke kampus, segera bertemu dengan teman-teman, ya seperti itu. Dan tadi ada yang menarik nih Pak, waktu saya membaca CV dari Bapak, yaitu di D4 Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, itu tahun 94 sampai 97. Nah, itu kok bisa 3 tahun ya Pak? Padahal Bapak sebelumnya itu 3 tahun sudah belajar akuntansi di akuntansi. Ya. Jadi STAN di masa lalu itu pendidikannya termasuk tough ya. Jadi kita itu D3 dulu, minimal 3 tahun baru bisa ke D4. Jadi saya sesuai dengan waktunya. Karena saya dulu jadi asisten dosen di kampus. Jadi biasanya kalau asisten dosen karena belajar terus, ujian untuk ke tingkat 4-nya itu aman gitu. Nah, zaman itu memang panjang karena materinya juga banyak seperti zaman kita. Jadi kalau kita suka bilang kalau STAN di masa lalu itu kayak setengah ya S2 lah. Jadi itu bagusnya kalau zamannya saya, sebelum saya ketika kita S2 di luar negeri itu enteng sekali karena sebagian sudah kita pelajari di kampus. Itu sebabnya kenapa 3 tahun ya. Dan itu nggak sesuai. Zaman dulu kan suka-suka masing-masing sekolah aja tuh bikin sistem. Oh gitu. Berarti untuk D4 sendiri itu tidak ditempuh dalam 1,5 tahun, berarti 3 tahun ya Pak ya? Untuk zaman Bapak dulu. Oke. Nah ini juga lagi melihat waktu Bapak belajar di Case Western Reserve University di Weatherhead School of Management, Bapak meraih 2 gelar nih. Master of Business Administration dan Master of Accounting. Nah ini kok bisa sih Pak Bapak bisa mendapat 2 gelar ini dalam 2 tahun ya, 1999 hingga 2001? Jadi saya dulu waktu saya itu begitu ya, saya orang kampung ya. Jadi saya dulu begitu mendapatkan beasiswa apalagi pada saat itu ya. Dan saya merasa sampai sekarang mungkin tempat yang terbaik lah. Itu di Amerika Serikat gitu. Dan ketika di sana saya semester pertama banyak juga nih materi-materi bagus yang nggak pernah saya ketemu di Indonesia. Jadi saya memutuskan untuk menambah aja beberapa itu. Saya ngomong sama academic advisor-nya, bahwa kalau kamu kayak gini terus kamu bisa dapat dua degree gitu ya. Sudah saya ikuti, saya mendapatkan 2 degree. Dan tapi bagus ya karena saya juga degree utama saya sebenarnya Master of Accounting.
Tapi saya kemudian dapat MBA karena saya akhirnya belajar juga jadi manajer ya. Jadi saya banyak belajar soft skill dan itu inilah memberikan kemampuan saya yang teknis juga kuat, tetapi manajerial juga punya dasar yang baik. Wah, 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 hebat sekali nih. Teman-teman semua ini, Direktur PKN STAN memang sangat sangat menjadi inspirasi kita nih. Dapat 2 degree di luar negeri dalam waktu 2 tahun, dalam waktu singkat nih. Jadi buat kita inspirasi untuk di tahun kita waktu setelah lulus dari PKN STAN, mungkin kita bisa mengambil beasiswa di luar negeri juga nih. Nah, untuk yang terakhir, Bapak belajar PhD Accounting di Victoria University of Wellington. Oke, nah itu adalah CV pendidikan dari Bapak Rahmadi Murwanto. Nah, kali ini kita mau sedikit kulik-kulik nih cerita dari Pak Direktur. Kalau boleh diceritakan nih Pak, sedikit aja nih, bagaimana Bapak bisa menjadi Direktur PKN STAN dan alasan Bapak kenapa memilih posisi ini nih dan menerimanya. Jadi gini ya, kalau nanti ada semua mahasiswa pada posisi saya, seringkali sesuatu yang sekarang dicapai itu bisa jadi bukan pilihan, bisa jadi permintaan. Gitu. Dan dalam kasus saya sepanjang saya bekerja, sejak saya selesai D3, saya tidak pernah mendapatkan pilihan saya. Begitu selesai D3, saya masuk jadi asdos. Kemudian saya mengejar S2. Selesai S2, saya pulang. Saya dulu karena tahunnya di STAN, dulu saya minta, saya dikembali ke STAN, nggak dikasih. Ya kan? Kemudian saya S3. Begitu saya S3, udah nggak ditanya lagi. Pokoknya dulu ada Pak Dodi ya. Nih Mas Rahmadi, ini ya, saya minta ngurusin ini gitu. Wah, siap gitu kan. Kemudian tahun 2015 kalau tidak salah saya diminta ke Sekretariat Badan di bagian OTL. Nah pada saat itu kita lagi proses reorganisasi. Ya. Nah saya ketika di sana saya mengusulkan karena STAN pada masa itu nggak punya status yang jelas. 2014 lah saya pindah ya. 2015 itu kita mulai ngurusin gitu. Nah akhirnya dengan ya waktu itu kekompakan luar biasa ya. Saya punya determinasi, tim saya kuat di STAN juga ada yang punya semangat. Kemudian kita punya alumni yang bisa bantu. Akhirnya bulan Juli 2015 diizinkan. Tentu saja kita ini siap untuk dalam tanda kutip menjadi kelinci percobaan, yaitu kita menjadi politeknik yang sebenarnya mengarahkan pendidikan kelintasan sebagai sekolah vokasi. Nah setelah itu saya disuruh mencari calon direktur. Jadi saya itu bagian dari tim yang mencari calon direktur. Tim pertama zamannya Pak Bambang Brojo sebagai Menteri Keuangan. Beliau sudah oke tapi minta diwawancara. Tapi kemudian terjadi pergantian. Bu Sri Mulyani menjadi Keuangan. Lalu kemudian setelah Menteri Keuangannya melihat hal itu, Menteri Keuangan merasa bahwa yang dicalonkan kurang pas gitu, ya. Lalu dicoba dicari, susah juga ya karena banyak yang merasa bahwa Bu Menteri itu nggak gampang gitu untuk bisa diyakinkan. Akhirnya Bu Menteri sempat mikir, udah deh saya cari sendiri gitu. Kemudian udah dapat gitu, begitu kita siap eksekusi, ya nggak jadi juga dengan berbagai alasan. Nah, Ibu Sumiati, Kepala BPK pada masa itu juga sudah mulai bilang, saya kayaknya nggak lama jadi Kepala BPK dan harus segera mengisi jabatan direktur. Jadi nanti siap-siap ya. Saya sebenarnya nggak tahu karena tiba-tiba saya dipanggil aja, diminta untuk wawancara gitu, di Pak Wamen sama Pak Sekjen. Baru saya telepon Bu Sumiati, siapa Bu? Iya itu Pak Rahmadi saya usulkan. Loh kenapa saya? Ya udahlah orang buru-buru. Yang penting kan kayaknya saya dianggap oleh Bu Sumiati itu bisa menjawab lah kalau ditanyain berbagai hal, terutama terkait kampus. Nah itu hari Senin ya. Kemudian dijadwalkan wawancara, baru ketemu hari Rabu. Hari Kamis siang. Karena nggak sempat datang terus hari Kamis siang.
Kamis siang saya diwawancarai. Sebelum wawancara saya tanya sama Bu Sum, Bu, apa tipsnya gitu. Jadi diri sendiri kan kayak gitu. Ya sudah. Kebetulan waktu itu apa ya? Lalu lintas agak macet. Jadi Bu Sum yang seharusnya mendampingi saya wawancara agak terlambat. Bu Menteri nggak sabar, akhirnya saya diwawancarai gitu ya. Ya saya nggak tahu. Mungkin di situ karena saya pernah di kampus dan saya punya impian ya bagaimana sebenarnya membangun kampus ini. Ya nggak tahu impian itu kayaknya sama aja dengan impian Bu Menteri. Jadi akhirnya Bu Menteri beberapa saat setelah di akhir gitu ya, Bu Sum juga ada hadir, dia udah bilang kayak gitu. Namanya yang dibutuhkan saya kalau diangkat gitu kan, ya saya cuma bilang Bu tolong di backup aja karena nggak gampang untuk melakukan banyak perubahan. Ya udah gitu kan. Dan beliau bilang ya udah besok pagi saya lantik. Nah gitu. Jadi kalau kayak gitu gimana ceritanya? Bukan pilihan tetapi maju tunjuk gitu loh. Pasti agak terkejut nggak sih Pak? Seperti itu. Oh iya, semua orang terkejut. Saya terkejut, Bu Sumiati terkejut, istri saya terkejut. Saya terkejut karena tiba-tiba, loh, cepet banget ini. Sumiati juga kaget karena udah berbulan-bulan mencari nggak dapat, kok tiba-tiba orang yang bisa dipilih ya ada di sebelahnya dia selama ini gitu kan. Saya bilang sama istri saya, besok saya dilantik, tolong siap-siap. Dia juga kaget, dilantik apa? Ya bener aja gitu. Semua orang terkejut. Saya juga masih ngerasa apa ya, sekitar mungkin semingguan lah. Saya ngerasa nggak terkaget saja. Kok ya gitu ya, saya masih nggak yakin. Tapi kebetulan saya udah keburu minta izin cuti akhir tahun pada waktu itu. Jadi saya nggak lama, saya langsung cuti. Saya benar-benar menenangkan hati, pikiran, dan mulai siap lah. Karena saya merasa tugasnya tidak mudah. Karena ini mengubah kampus ini secara luar biasa. Saya tahu sekali banyak persoalannya dan gimana caranya mengubah dengan keterbatasan untuk kita berubah jadi lebih baik. Oke. Nah, untuk sebelum menjadi seorang direktur PK Instan, sebelumnya Bapak di kantor mana ya Pak ya? Kalau boleh tahu. Saya belum itu saya di kepala bagian organisasi dan tata laksana di sekretariat badan yang mengurusi masalah reorganisasi. Ya. Sebelumnya itu S3 saya jadi kepala bidang evaluasi di Pusdiklat Bea dan Cukai. Bea dan Cukai. Wah, berarti Bapak sudah lama malang melintang di Kementerian Keuangan ya Pak? Oke. Nah, itu dia nih teman-teman, sedikit cerita dari Bapak Ramadi Murwanto tentang bagaimana sih asal mulanya Bapak Direktur dilantik menjadi seorang Direktur PK Instan dengan tugas yang sangat tidak mudah, yaitu waktu pertama kali Politeknik Keuangan Negara Stan berubah menjadi sekarang ini nih, karena sebelumnya bernama Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Itu nih teman-teman. Nah, selanjutnya nih Pak, ini kan Bapak berarti sudah hampir 4 tahun ini apa ya? Udah 4 tahun ini. Iya, pasti banyak sekali nih rintangannya untuk menjadi seorang direktur nih pastinya. Nah, untuk Bapak sendiri nih, menjadi sosok direktur bagi salah satu perguruan tinggi kedinasan yang mempunyai mahasiswa terbanyak nih, kalau kita lihat kan untuk mahasiswa politeknik, maksud saya untuk kedinasan yang lain mahasiswanya lebih sedikit daripada di STAN kan ya Pak. Nah, untuk Bapak sendiri suka dukanya apa sih Pak menjadi direktur di PK Instan ini? Saya kalau diminta untuk mengurusi kampus ini, bagi saya begini, saya itu dulu dari keluarga yang tidak mampu. Jadi saya merasa kampus inilah yang membuat saya selalu merasa bahwa saya menjadi orang ya, paling tidak menyusahkan orang lain dan bisa berkontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara karena kampus ini. Jadi saya biasanya kalau sebelumnya saya itu selalu pasti diminta untuk pasti mengajar, kecuali saya kuliah S2 dan S3 di luar negeri. Jadi saya selalu punya interaksi dengan kampus ini. Nah, itu yang menjadi tekad ya. Nah, kalau bicara masalah suka dan duka ya, saya kalau melihat gini, ada satu sisi yang menurut saya saya merasa senang tapi sekaligus stres gitu ya. Yang pertama adalah tantangan, karena tantangan ini begini. PK Instan ini dibangun dengan tradisi yang lama. Ada yang bagus, ada yang bermasalah menurut saya ya. Bagus, di masa lalu kita bisa mengubah orang. Ya, banyak dari
banyak orang yang masuk kampus ini, kemudian dia berubah menjadi orang, banyak hal baru, dia menjadi lebih integritas, dia sadar bahwa dia adalah salah satu orang terbaik di negara ini yang bisa berkontribusi. Itu ada yang bagus. Tetapi di sisi lain juga ada yang ada apa ya, saya melihatnya seperti kita memaksa sedikit lebih rame ya. Saya dulu ya kita terima aja, kalau zaman sekarang kalian lebih banyak ributnya. Jadi ada banyak, saya ingin menemukan pola yang tepat untuk membangun. Dan saya juga tahu begini, kebanyakan kampus, terutama yang ada di negara kita gitu, ya nggak semua tapi mungkin sebagian besar, biasanya nggak ahli dalam yang diajarkan gitu. Jadi saya merasa kalau di kampus ini kita keuangan negara ya, jangan-jangan kita nggak ahli. Nah itu kita mulai, jadi bagaimana saya minta pengelolaan keuangan negara di kampus itu betul. Terus juga saya bicara masalah gini, karena saya pernah di luar negeri dan itu impian saya mungkin sampai sekarang dukanya ya saya belum bisa merealisasikan dengan mudah. Jadi gini, untuk mendidik kalian itu menjadi orang-orang tangguh dan hebat, itu saya harus menciptakan lingkungan seperti itu. Lingkungan itu bukan hanya soal kampus ya, kampus saja, tetapi juga dosennya. Di sisi lain, yang sumber daya yang saya dapatkan juga terbatas. Lalu mendadak tiba-tiba, entah kenapa saya juga nggak tahu, begitu saya masuk 2 tahun berturut-turut permintaan untuk untuk mahasiswa baru, bahkan mungkin 3 tahun pertama ya. Kayak 2 tahun pertama itu kan naiknya drastis itu, tiba-tiba 5.000 kemudian jadi 6.900 gitu kan. Entah kenapa tiba-tiba banyak aja gitu, atau mungkin ketika itu mulai ada keberanian untuk memasok kementerian lembaga lain ya, kemudian lagi ada semangat yang besar di Kementerian Keuangan sehingga jumlah mahasiswa yang kita terima banyak. Nah zaman masa itu kita nggak bisa nolak gitu. Pokoknya terima segini ya udah kita jalan. Ya akhirnya kan jumlah mahasiswanya jadi banyak. Di sisi lain, di luar kampus Jurangmangu itu punya masalah. Kampus punya masalah. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengendalikan dengan baik. Kita titipkan di tempat lain, kita nggak tahu itu betul atau salah, atau tepat atau tidak. Jadi sekaligus juga untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Kemendikbud pada masa itu, bahwa kampus itu harus di kampus utama. Kalau ada kampus di luar kampus utama harus ada izin, semuanya kita tarik ke kampus ya. Jadi akhirnya kampus itu kan jadi terlalu banyak ya. Saya mengatakan istilahnya overwhelm. Nah itu ya saya jadi nggak bisa merancang perubahan yang di satu sisi saya tetap bisa menjaga pendidikan yang jumlahnya banyak, tapi di sisi lain saya punya impian yang banyak juga untuk bisa membuat kampus ini. Jadi saya itu ingin kalian ya, begitu masuk kampus ini dari awal itu kan kita punya 5 value ya, integritas, kemudian profesionalisme ya, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan itu harus muncul tuh ya. Nah, jadi di sisi itu saya merasa masih kalau saya bilang saya masih kecewa ya, kalau nggak dibilang duka gitu, saya belum bisa lebih banyak. Tapi satu hal yang saya senang adalah sebenarnya kepercayaan, dan kalau saya bilang branding kampus PKN STAN itu jadi luar biasa ya. Dan menurut saya banyak yang di luar sana pengen masuk kampus ini saya nggak ngelihat itu sebagai sesuatu yang rasional lagi tuh. Ngefansnya udah nggak rasional. Ya, saya nggak tahu apakah ini terkait dengan generasi kalian yang seperti itu, saya nggak tahu. Tapi banyak orang tua yang marah-marah, nggak diterima ya, dan sebagainya gitu. Tapi ya sudahlah, memang yang berat di kampus ini adalah semua orang punya ekspektasi semua, dan saya tidak bisa memenuhi ekspektasi semua orang, itu saja. Itu saya mungkin yang paling berat. Kalau dari sisi senangnya ya itu, wah ini luar biasa ya kampus ini. Saya merasa ketemu kalian semua, dan saya merasa saya melihat calon-calon pemimpin masa depan ya, harapan saya ini.
dan itu membuat rasa senang ya. Tetapi memang saya merasa masih ada yang kurang dari saya di sini yang menyiapkan kalian untuk jadi prima. Saya merasa masih kurang sekali, masih banyak kekurangannya lah. Oke. Nah, tadi Bapak sempat menyinggung ya, untuk sekarang informasi untuk mahasiswa zaman sekarang itu nanti jadi lebih ramai gitu ya Pak ya. Nah, ini sedikit menyinggung yang banyak sekali anak-anak yang atau mahasiswa lain itu sangat apa ya namanya, sudah tahu tentang Instagramnya Pak Direktur yang PKN Stunner itu. Nah, itu sebenarnya bagaimana sih Pak ceritanya Bapak bisa memiliki Instagram itu, PKN Stunner gitu? Ya, nah saya melihat gini, jadi pendekatan saya untuk mendidik kalian itu sebenarnya multi dimensi. Kurikulum saya perbaiki ya. Kemudian kalau kalian gitu, mungkin sekarang dosen tetap itu nggak berani lah ganti-ganti perkuliahan sembarangan ya. Mereka cenderung mengajar tepat pada waktunya. Kalau dosen dari luar kan kita agak susah ya karena mereka punya banyak tugas. Jadi saya ingin dari situ dosen itu tadi saya ingin mengajarkan bahwa yang namanya pelayanan itu adalah tepat waktu, dosen tepat waktu kalau harus ngajar-ngajar. Enggak, di zaman dulu, zamannya saya itu mungkin seminggu ya, belum tentu tuh ada 2-3 dosen yang hadir. Nanti tahu-tahu tambahan aja tuh di akhir-akhir mau menjelang ujian tuh kan bikin kita stres ya, kalian juga, saya juga nggak mau. Dan itu juga didorong dengan kondisi di mana mahasiswanya banyak, kelasnya kurang. Jadi kalau ada yang mau ganti kelas juga susahnya minta ampun. Nah, jadi itu satu ya, jadi pendidikan. Lalu saya coba lihat di ini kegiatan kalian, elemen kampus ya. Saya tahu di masa lalu ada banyak hambatan untuk melakukan berbagai kegiatan. Saya nggak mau, saya ingin kalian jadi manusia seutuhnya. Zamannya kalian masih muda ya, kalau kalian punya hobi, kalian punya semangat apa ya, kalian harus mewujudkan lah ya, berinteraksi di masa itu gitu. Saya zamannya saya udah agak dilarang itu pentas seni dan sebagainya. Padahal sebelumnya oke gitu. Jadi dimulai zamannya saya lah itu mulai ada upaya-upaya yang menurut saya nggak tahu, ada orang yang nggak suka aja sama kegiatan-kegiatan begitu. Ya saya tahu lah, mungkin banyak orang yang merasa kok anak stan kayak gini gitu. Misalnya contohnya ya, kan ada kalian Iya Pak. siswa kan kayak gitu. Kalau bilang ya kalau urusan hobi nggak ada masalah. Saya merasa nggak ada salahnya dengan hobi itu gitu. Siapa tahu mungkin kalian yang ahli anime juga ahli animasi sekalian kan. Ketika kalian bikin apa juga jadi bagus. Jadi saya nggak melihat ada masalah lah sepanjang itu bukan hobi yang membahayakan kalian gitu kan. Hobi yang memang tidak benar. Tapi sepanjang itu selera saya nggak merasa itu. Dan saya nggak ingin orang itu memaksakan selera yang satu dengan yang lainnya. Lalu saya ngeliat begini, saya ngeliat masyarakat gitu ya. Saya ngeliat ya secara umum aja lah, generasi muda itu kan asik di medsos gitu, terus terutama Instagram. Iya Pak, benar. Nggak connect gitu. Nah waktu itu saya bilang, bisa nggak ngomong-ngomong ya, idenya bukan dari saya saja lah, saya bilang kita bikin kayak semacam KKN gitu. Dan yang namanya apa ya waktu itu istilahnya yang ke desa itu loh, ke itu. Nah, terus saya tanya-tanya, ya saya pengen tahu loh mereka ngapain gitu. Saya dikasih tahu, Bapak kalau mau tahu mereka, ini punya Instagram gitu. Nah, akhirnya saya bikin Instagram. Ya, sebenarnya Instagram itu tadi cuma buat iseng aja. Terus saya follow beberapa tuh. Kan kalian posting ya udah. Tapi saya memang ya dikatakan akun itu dikatakan resmi juga enggak, dikatakan enggak resmi juga enggak. Jadi saya kadang-kadang serba salah. Apakah ini akun saya sebagai direktur, sebagai pribadi saya, tapi nggak apa-apa. Buat saya itu jadi tempat komunikasi, ya. Dan saya sangat senang gitu. Kenapa? Karena kalian ternyata punya saluran gitu. Kalau ada apa-apa, walaupun kadang-kadang jengkelin juga, gitu ya. Hal-hal yang saya ditanya saya, gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau saya punya waktu saya jawab. Kadang-kadang saya kalau jawab serius ya. Saya jawab itu sampai beberapa kali supaya saya bukan gini. Interaksi seperti itu ingin saya berikan kesempatan bahwa ada value yang ingin saya sampaikan gitu ya misalnya kayak contoh akhir-akhir ini kan saya tahu kalian ribut soal UJJ itu ada perbedaan antara hashcode ya telat dan sebagainya. Jadi iya Pak, benar. Waktu uji coba itu sudah diidentifikasi tuh ya. Yang pertama soal telat itu
akhirnya dimundurkan 30 menit. Dicoba lagi loh, beberapa dosen nyoba itu, termasuk saya seketika begitu 30 menit aman, dicoba aman, nggak ada masalah gitu ya. Ya saya nggak tahu masalahnya apa kan, tapi kalau menurut saya kalau kalian gitu selesai kemudian langsung scan kemudian mengubah ke PDF high-code, menurut saya nggak ada masalah. Cuman ya kita nggak pernah tahu kan, karena kita nggak bisa mengetahui apa yang kalian lakukan. Lalu ada yang salah gitu. Nah yang salah ini kan susah nih, karena kalau salah itu salahnya sengaja atau tidak sengaja kan kita nggak tahu ya. Nah, akhirnya sebelum itu kita bisa bilang sama teman-teman, tolong ditetapkan apa kebijakannya yang nih, dibuatlah ketentuannya ya dalam ketentuan manual mutu untuk PJJ. Jadi kalau ada hashcode yang terlambat atau salah, kita kecuali ada bukti benar bahwa kecurangan, maka kita anggap tidak valid sehingga ada ujian ulangan. Nah, lalu untuk mendorong supaya itu tidak jadi moral hazard, supaya serius benar, ya kan urusan. Jadi gini loh, urusan ujian tuh kalian tuh bukan soal ujian, tetapi kalian punya kemampuan untuk mengikuti ketentuan dan tepat pada waktunya tanpa salah, itu juga bagian dari ujian dan itu akan dinilai. Akhirnya kan ada nilai maksimal ya. Nilai maksimal itu gini maksudnya. Kalau kamu ternyata aslinya dapatnya nilainya anggaplah dikasih nilai maksimal 85, ternyata kamu dapat 90, ya udah dipotong cuma 85 paling tinggi. Tapi kalau kamu udah dapat 30 ya 30 aja, nggak diturunkan. Itu yang dimaksud nilai maksimal ya, biar paham juga. Nah, kemudian diumumkan kemarin kan, ribut semua, punya alasan. Ada beberapa saya cek itu, yang nanya ke saya cek dulu. Kan saya ngetes, jangan sampai di BAK kacau juga kan. Begitu saya tes, coba ini gimana jawabannya, dia ngasih jawaban saya, oh ada buktinya, ya udah kan. Nah jadi belakang saya sudah bilang, ya akhirnya sampai kayak gini loh, kalau ini juga buat kalian semua ya, sekarang lagi ada masalah ya, kalau memang ada masalah, selesaikan, di sana ada PIC, BAK, ya selesaikan, saling diskusi, saling melihat posisi masing-masing. Baru kalau ada pelanggaran, ada yang tidak sesuai dengan ketentuan, yang pelanggar aturan, silakan lapor saya. Dan saya senang sekali karena banyak mahasiswa yang melaporkan ke saya perilaku nggak benar dari siapapun di kampus ini, dari mahasiswa, dari dosen, dari pegawai. Dan itu saya sangat apresiasi. Jadi itu sebabnya Instagram buat saya bukan lagi sekedar akun ya, tapi saya memang benar-benar merasa ini tempat saya kan nggak sempat ya, kamu kayak kamu nggak bisa ngomong sama saya secara langsung kan, tapi banyak loh anak-anak lewat Instagram saya secara langsung gitu, dan mereka ada yang suka, yang seneng, ada yang nggak suka, ya nggak apa-apa lah kan, namanya juga kita nggak bisa memuaskan semua orang ya. Jadi itu kejadiannya kenapa saya punya akun Instagram. Oke, nah itu nih teman-teman semua, sedikit cerita dari Bapak Rahmadi Murwanto tentang asal muasalnya dari akun PKN Standar itu nih. Jadi waktu dulu KKN, Pak Dir ingin memantau kegiatan dari KKN mahasiswa-mahasiswa dari PKN Standar itu sendiri. Itu nih. Nah, selanjutnya nih Pak, waktu dulu pertama kali Bapak diangkat menjadi Direktur PKN Stan, bagaimana sih kondisi dari PKN Stan itu sendiri, baik dari mahasiswanya, dari manajemennya, terus dan apa usaha Bapak sejauh ini yang sudah Bapak berusaha lakukan untuk PKN Stan jadi sebaik dan sebagus sekarang ini, Pak? Jadi ini, yang pertama saya melihat dari sisi mahasiswa dulu ya. Mahasiswa PKN punya soalan, maksudnya masih lumayan bagus lah. Kalau kita bicara lebih bagus, saya nggak bisa punya data karena ada karakter ya. Tapi saya tidak salahkan kalian, mungkin karena memang sistem pendidikan di negara kita yang tidak membangun karakternya. Walaupun nggak semua gitu. Saya melihat ada, tapi gini loh, yang karakter itu kayak COVID-19 ini, kalau nggak kita ketikkan benar dan akan memberikan mereka kan ini gejala karakter saja ya. Saya melihat kadang-kadang di kampus ada yang tidak disiplin gitu ya.
parkir seenaknya dan sebagainya. Kemudian ada lagi ketika ada antrean kalian tidak antri gitu. Saya melihat di awal begitu. Kemudian saya juga melihat misalnya pada saat kan gini ya. Perlu kalian ketahui ya kalau IP kalian ini di bawah standar, saya sebenarnya sedih. Tapi kalian harus paham, dosen itu ketika menilai itu sudah memasukkan unsur kasihan gitu. Jadi anggaplah misalnya gini, Pak, saya IP-nya 2,7 kurang 0,05. Ya kalau dosennya apa adanya mungkin nilai kamu cuma tidak mengizinkan kalian untuk berupaya ya. Tapi coba dipahami dulu, boleh berupaya, tetapi berupayanya dengan cara yang berintegritas. Karena dalam banyak hal mulai tuh menyebar kebohongan. Ya, bilang ke satu dosen, Pak semua sudah, tinggal Bapak doang gitu. Kemudian yang kedua, kalau punya network pejabat gitu, lewat pejabatnya coba negosiasi. Kan gini ya, nilai jadi lembaga seperti PK Instan itu hanya mengkompilasi nilai dari dosen. Jadi dosen menyerahkan nilai. Tentu saja bukan berarti dosen bisa senaknya. Selalu ada review periodik. Apakah ada laporan terkait dengan dosen kalau sembarangan gitu. Apakah ada sistem yang salah, pola yang salah. Kalau yang salah ya kita coba perbaiki. Bahkan dalam 1-2 kejadian kan kita perbaiki gitu, karena kita tahu kita salah kita perbaiki. Tetapi dalam banyak hal memang semuanya sesuai dengan ini ya, kan kita punya ini nama mutu ya, manual mutu, kita ikuti semua. Nah, jadi itu dari sisi mahasiswa. Nah, saya mulai mikir gimana nih mahasiswa. Tapi ternyata saya tahu bahwa itu urusan ini yang mungkin waktu itu strateginya agak kurang pas ya, sehingga selalu kekurangan. Kan kebanyakan orang, kali kita nggak bisa merhatiin kalian semua. Padahal saya berharap setiap mahasiswa yang memperhatikan oleh lembaga. A sampai Z-nya kita tahu. Gitu. Nah, itu dari sisi SDM. Tapi nggak apa-apa, kita coba dorong terus. Akhirnya strateginya ke depan kita mau pakai teknologi. Ya paling gitu polanya. Kalau kalian jadi anak-anak baik di tengah-tengah, oke. Tapi kalau ada yang menonjol bagus, nah kita kan bisa pantau nih. Atau yang menonjol jelek, kita bisa langsung cepat awasi. Gitu. Jadi polanya kita kan gitu. Yang paling berat adalah bagaimana memberikan kalian fasilitas yang memadai. Ya, saya merasa sebagai kampus kedinasan di bawah Kementerian Keuangan, menurut saya fasilitas kita kurang layak. Ya. Saya beberapa bulan pertama saya ketemu sahabatnya orang. Saya lihat, tapi saya sudah tahu juga persoalan itu karena saya pernah ngajar. Saya nggak tahu, mungkin 2 tahun sebelum saya jadi direktur lah. Saya ngajar dapat kelas yang panasnya minta ampun. Ya. Saya telepon salah satu pejabat ini. Gimana dong ini kok panas gitu kan? Bisa nggak? Jawabannya saya juga dapat ruangannya panas juga. Wah, saya jadi sedih juga kan. Nah jadi begitu saya masuk, saya minta itu di inventarisasi semua, WC-nya kayak apa, ruangan kayak apa, dan ternyata membutuhkan uang banyak. Sementara anggaran sudah diketokkan, nggak bisa. Jadi selama ini anggaran untuk memelihara ruang kelas dan sebagainya, termasuk proyektor dan sebagainya itu kecil. Nah saya waktu itu cari-cari ada ini nih, Kastan punya deposito sisa kegiatan tahun, ya udah itu aja saya minta izin dapat Pak, walaupun nggak banyak. Dan kita mulai ya. Kalau kamu masuk tahun berapa? Saya 2018 Pak. 18 ya. Kamu kalau 2018 ya. Mungkin sudah kelihatan agak bagus ya. Di 2017 itu proses perubahannya yang banyak itu. Jadi kalau masuk 2014 udah mulai bagus lah. Dulu itu yang AC-nya nggak berfungsi gitu. Mendingan pulang ke kos-kosan daripada ke WC kampus gitu kan. Kita
semua gitu. Nah terus, tapi kan tiba-tiba mendadak banyak tuh mahasiswanya. Oh, saya juga pusing, gimana nih kalau kalian sholat, gimana kalau kalian beraktivitas dan sebagainya. Sementara saya nggak bisa bilang tidak gitu kan. Untuk kalau diminta mahasiswa, saya tidak bisa bilang tidak. Gitu. Juang untuk mendapatkan gedung ya. Jadi saya pengen gedung kuliah itu kita pusatkan khusus gitu. Sudah dapat, cuman proses lelang dan sebagainya itu mundur ya selama COVID ini, sehingga mestinya pembangunan dimulai tapi belum bisa. Tapi tempatnya udah disiapkan, makanya kenapa plasma dan sebagainya kita bongkar ya, nanti di tempat gedung. Nah, tapi kemudian muncul kan, sekarang sudah pimpinan sudah memahami bahwa PKN 1 juga kalau kebanyakan mahasiswa kita nggak bisa kendalikan. Jadi ada tren kita akan menurunkan. Kalau kalian lihat tahun lalu kan turunnya drastis ya penerimaan ya. Karena itu kita mau cari angka yang ideal. Nah jadi pertanyaan lagi, nah ini gedungnya gimana? Cuman saya ngerasa malah tepat sekarang. Kenapa? Karena saya ingin punya banyak fasilitas buat mahasiswa. Mahasiswa itu di kampus bukan belajar. Jadi nanti ada gedung buat kalian beraktivitas sebagai LK. Ya, kita belikan gamelan, kita belikan macam-macam nanti. Kalau kalian latihan band ya di kampus gitu misalnya. Terus ada tempat kalian untuk belajar, studi belajar bersama dan sebagainya. Kan sekarang di mana-mana. Nah, untuk sementara saya kan bikin apa tuh ya? Bikin kayak apa? Itu loh yang di berwarna-warni itu. Itu tujuannya untuk ngasih tempat kalian belajar itu. Yang di gedung C, gedung D, terus di depan air mancur gitu ya. Di beberapa tempat itu kayak joglo-joglo gitu, itu tujuannya itu gitu, karena nggak bisa terus di atas asrama kita kasih tempat itu ya, di atas perpustakaan tuh tempat kalian nongkrong dan sebagainya. Jadi saya mau cari, saya itu gitu, pemikiran saya adalah bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan kampus itu yang kalian tuh kalau masuk itu ngerasa oh yang ideal seperti ini ya. Termasuk kan kita juga lagi nyiapin, nanti kalian sebenarnya gara-gara COVID aja, kita udah menyiapkan tempat untuk kalian belajar atau diskusi yang modelnya seperti flexible working space. Jadi ada colokan, ada locker, kalian bisa diskusi itu. Nanti sistemnya kalian harus pesan, saya mau pakai. Jadi itu kita siapkan. Kita nanti punya mini office ya. Sekarang kita punya kantor pajak, tapi kita pengen punya kayak kantor BC, tapi yang ini ya KPPN dan sebagainya gitu, yang bukan virtual, yang mirip gitu. Jadi kalian dari kampus sudah bisa ngelihat, oh kampus Kementerian Keuangan atau kantor kementerian seperti ini, labnya juga akan banyak. Dan saya akan mengarahkan pada gini sebenarnya, saya berharap pendidikan kita seperti sekarang. Jadi gini, mungkin tatap muka di kelas itu kalian tidak lagi diajari dari A sampai Z, tapi kalian bisa belajar sendiri dari rumah. Nah, dosen kalau datang kayak dosen buka praktek kayak dokter aja, kalian konsultasi, tapi konsultasinya per kelas gitu. Masuk kelas, ayo, tapi ini kalian yang nggak ngerti apa, nah, diskusi ngobrol dan sebagainya, bahas soal. Nah, tapi belajarnya di rumah, jadi pakai teknologi. Dan saya juga bermimpi ke depan kita benar-benar coba paperless, termasuk ujian kalian. Lagi saya pikirkan gitu, kalau nanti semester depan bisa nggak ujian kalian itu sudah pakai komputer semua. Jadi nanti ujiannya ya kalau kalian harus bikin worksheet ya pakai Excel gitu. Kalau kalian menjawab itu ya itu pakai ketikan gitu. Tapi kalau hitung-hitungan ya pakai Excel dan sebagainya gitu ya. Nah, nanti tinggal di submit aja di itu. Jadi semuanya nggak perlu ini lagi, nggak perlu kertas lagi gitu. Dan nggak perlu pengawas. Saya pakai CCTV saja. Ya. Jadi kalau kalian melakukan gerakan-gerakan macam-macam kan udah ketahuan tuh CCTV udah nggak bisa ini. Ya, jadi kita belajar untuk disiplin dengan teknologi. Gitu. Pokoknya begitu kena CCTV kalian salah parkir, kalian macam-macam ya udah langsung kena ini, kalian tiba-tiba misalnya anggap di kelas kan kita udah kasih tahu. Begitu dimulai jangan nengok ke meja ini ya temennya ya, mungkin kalau nengok gini nggak apa-apa, tapi kalau begitu udah mulai menjorok begini udah langsung dianggap melakukan upaya kecurangan gitu kan. Nah, yang begitu ya udah kan jelas tuh nggak bisa dibantah lagi gitu loh buktinya ya. Jadi itu banyak hal. Jadi saya begini, saya ingin kita itu saya selalu bilang sama teman-teman gini, sebenarnya kita harus menciptakan, kan kalau kita bicara ya di agama Islam kan menurut
ini ajaran agama Islam itu kan ada malaikat, itu ada yang mencatat setiap orang Pak, ya. benar. Perbuatan jahat dicatat semua. Nah, kita bisa menciptakan itu versi yang seperti itu dalam bentuk teknologi. Jadi kalau saat lagi di seluruh kampus ini semuanya pakai sistem, mungkin ya on the spot aja lah kalau pas diawasi. Tapi kan kadang-kadang waktu kita lihat CCTV kan kita nggak jelas. Nah, nanti ada yang lapor, misalnya ada yang teman yang nggak terima, ada yang lapor dia. Udah kita lihat aja kan jam berapa, hari apa, di mana, kita lihat kalau benar kena gitu ya. Apakah nanti disiplin ringan, disiplin sedang, disiplin berat. Tapi itu semua bukan hanya kalian. Dosen, pegawai pun begitu. Nah, itu yang sebenarnya mimpi yang besar ya, bagaimana kita bicara kampus gitu dan kenyataannya gitu. Jadi intinya gini loh, sementara kita itu pada dasarnya baik semua, tetapi seringkali kita punya kepentingan jangka pendek yang akhirnya mau nggak mau terpaksa kita tiba-tiba nggak jadi orang baik. Nah, saya nggak mau itu gitu. Dari awal kita harus jadi orang baik semua. Ya. Nah, jadi kalau bicara, waduh, kalau udah ngurusin kampus tuh banyak banget, dari ngurusin WC aja saya urusin, kurikulum ya, saya minta ada RPS-nya semua, update semua. Kemudian yang namanya semua harus ada SOP-nya, ada manual mutunya. Itu aja banyak loh di dalam itu yang nggak mudah untuk diperbaiki. Karena ya itu orang merasa tuntutannya terlalu besar gitu. Jadi akhirnya misalnya mungkin ada beberapa peraturan akhirnya terlalu mepet dikeluarkan. Itu bukannya terlalu mepet karena memang udah kecapean gitu orang-orang kita semua itu berusaha memperbaiki ini sehingga akhirnya kadang-kadang seringkali terpaksa diperpendek dan shortcut. Nah, itu beberapa lah saya pengen ini. Jadi kalau saya katakan tantangannya banyak, beresinnya ini mulai dari duitnya kurang, fasilitasnya kurang, dosennya kurang, sementara tuntutannya semakin lama semakin bertambah. Nah, itu gimana tuh? Kamu dalam situasi seperti itu? Ya, ini menjadi tantangan tersendiri ya Pak, buat Bapak dan lembaga sendiri nih ya Pak. Nah, jadi ini ya teman-teman, berbagai perubahan sudah dilakukan oleh Bapak Rahmadi Murwanto ini. Salah satunya yaitu dengan membuat coworking space untuk belajar para mahasiswa dan juga pembangunan gedung baru yang sedang berjalan. Namun sempat terhenti ya Pak karena adanya pandemi ini. Dan ditambah lagi dengan bagaimana Pak? Dan mereka akan fasilitas ini. Waduh, Pak, ini sangat menjadi kejutan nih. Apakah bisa tempat fitness ataupun tempat apapun, ini menjadi kejutan bagi kita semua nih, Pak. Ini yang membuat kita semakin gak sabar ya teman-teman untuk kembali ke kampus nih. Dan selanjutnya nih Pak, bagaimana pandangan Bapak tentang sistem pendidikan perkuliahan saat ini di PKN STAN? Apalagi terkait dengan UTS online kemarin nih Pak. Banyak sekali nih teman-teman saya yang kebetulan terdapat masalah dalam pengumpulan LJU dan hal yang lain sebagainya gitu Pak. Bagaimana pandangan Bapak nih? Saya beritahu dulu ya, secara statistik yang bermasalah itu ada 1.500 lembar jawaban dari 80 ribuan. Jadi di bawah 2%. Oke. Ya oke lah ya. Saya kan khawatir kalau 3%, 2%. Ya itu kita coba ini ya. Dan jangan terlalu ini juga ya. Kalau memang kan gini, pertama rule of the game-nya sudah dibuat oleh para kaprodi, ya. Jadi ini yang pengelola, yang penanggung jawab prodinya. Kalau kalian mengalami kerugian, jangan terlalu inilah. Memang kadang-kadang gitu ya, kita nggak bisa menciptakan rule of the game itu yang bisa memuaskan semua orang. Karena kalau itu kita buat, akhirnya rule-nya nggak ada. Gitu. Kalau memuaskan semua orang, akhirnya semuanya kebijakan. Jadi kan susah. Dan kan ini kita lihat mungkin 30, anggaplah ya, misalnya gini, saya kan harusnya dapatnya 90 Pak, sekarang maksimal 85 misalnya, saya nggak tahu angka berapa, saya berkurang 5 poin gitu ya, 5 poin, terus bobot dari dari UTS itu kan sekitar 35% ya, iya, cuman berapa itu,
cuman 1,5 ya, 1,5 lebih ya, 2 poin kurang. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu khawatir juga orang cuma 2 poin kurang ya, walaupun mungkin kalau kalian nanti poin akhirnya dapatnya 79 ya rugi juga kan, dari B plus jadi A minus gitu kan ya. Itu satu, tapi memang harus diakui tidak mudah buat saya, karena begitu kita lulus akhirnya chaos semua, nggak ada yang bisa ini. Dan yang jadi masalah kayak gini, dengan cara begitu kita bisa meyakinkan semuanya dapat treatment yang sama, walaupun belum tentu fair ya. Jadi ada dosen yang killer juga, ini yang terlalu bonus kan gini juga. Yang jadi masalah itu jangan kamu lihat yang killer aja, yang terlalu bonus juga bermasalah gitu. Masa ngasih nilai kelewatan bagus terus, kan harusnya dosen itu harus fair gitu. Ada yang bagus, ada yang sedang, ya kalau memang ada yang jelek, ya paling nggak bagus sama sedang lah, jangan bagus semua, masa A semua, pasti ada yang nggak benar itu. Kalau nggak cara menilainya ya soalnya nggak benar gitu. Nah, jadi itu yang pertama dipertimbangkan. Ketika bicara online, pertama ketika COVID terjadi, sebenarnya mindset di pimpinan Kementerian Keuangan termasuk saya pada saat itu mengatakan kita jangan sampai membahayakan mahasiswa ya. Tapi kan saya nggak bisa ngambil keputusan sendiri, saya harus konsultasi dengan paling tidak kepala BPK. Waktu itu dirapatkan di hari Jumat ya, kalian mungkin sebagian sudah ada yang balik ke Bintaro gitu ya, seingat saya pokoknya yang dalam perjalanan gitu. Lalu begitu saya dapat, kita tetapkan itu sekitar menjelang jam 5 sore ya. Jadi langsung ini terus langsung saya blast pada siapapun, kita semuanya PJJ gitu kan. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian yang pas mendengarnya udah di bandara atau sudah ada di kampus ya, sudah itu kan risiko ya, karena ada yang datang lebih awal gitu. Kemudian kita minta kita pulangkan kalian semua. Terus habis itu kita dorong untuk PJJ. Kenapa PJJ? Kenapa harus PJJ? Karena saya tidak ingin kalian telat lulus. Saya tidak mau nanti yang lulus tahun ini itu tidak bisa diangkat tahun ini. Repot nanti urusannya. Ya. Nah, masalahnya adalah kita nggak punya material PJJ-nya kan. Nah, diskusi sama teman-teman, udah kita tetapkan 1 bulan, ya maksimal 1 bulan. Paling nggak gini, paling nggak 3 minggu pertama ada bahannya, nanti sambil jalan 7 minggu dapat. Nah, begitu 1 bulan, ya dicoba macam-macam, akhirnya jalan lengkap dengan segala persoalannya, jalan lah gitu kan. Wah, protes banyak, terus dapat ada persoalan, Pak nggak semuanya punya kuota. Nah, saya langsung minta izin, boleh nggak kami bantu mahasiswa. Ini juga nggak gampang loh, nggak bisa loh kita tuh ngasih kalian semuanya dapat kuota, nggak bisa. Karena ternyata kalau itu dalam bentuk bantuan, terutama menghadapi COVID, berarti harus ada bukti bahwa kalian dari keluarga susah. Kan itu harus ada buktinya. Jadi kenapa nggak semuanya dapat itu, karena kalau saya ngasih ke kalian terus dianggap itu tidak sesuai dengan ketentuan, udah saya dihukum, kalian harus mengembalikan juga. Kan saya nggak mau sampai seperti itu kan. Jadi kita hati-hati. Nah, lalu setelah setelah perkuliahan dimulai sekitar minggu kedua lah, saya udah bilang sama teman-teman, coba kita pikirkan bagaimana ujiannya ya. Karena ujiannya kan harus ini. Wah, banyak lah. Tadinya pengen kalian pasang video terus diamati, tapi siapa yang amat terlalu banyak. Akhirnya diputuskan ujian sendiri, mandiri, open book. Ya, ada 2 model. Model pertama adalah model paper. Model kedua adalah model ujian jarak jauh. Nah, namanya ujian kan, berarti kalian harus mengerjakan di waktu ujian. Kan? Kemudian mengumpulkan gimana nih teknologinya supaya kalian mengumpulkan ya, kan kita harus membangun sistem kalian langsung nggak ngapa-ngapain lagi, jawaban dikirim gitu. Nah, dicari-cari apa, oh gini, buatkan ke dalam bentuk PDF. Kenapa PDF? Karena PDF itu kan paling universal ya. Terus yang kedua hashcode ya. Hashcode itu kan kalau diubah pasti hashcode-nya berubah gitu. Nah, dicari waktu, awalnya dites di internal, di teman-teman gitu, kita coba
itu sekitar 10 sampai 15 menit. Lalu awal dibuat 20 menit. Tapi di uji coba kan, saya nggak tahu apakah semua mahasiswa ikut, saya nggak tahu. Saya nggak tahu apakah kalian ketika uji coba itu betulan, saya juga nggak tahu. Tapi di situ sebagian besar bisa 20 menit, ada yang lewat sedikit. Ya, beberapa gitu. Saya uji coba sendiri juga di kelas saya bikin kuis yang seperti ujian gitu. Dan sama, nggak ada yang lebih dari 25 menit lah. Jadi waktu itu setelah kita bahas, kita lihat datanya, oke, yaudah kita tambah jadi 30 menit, ya kan? Saya nggak tahu ya, kadang-kadang jangan-jangan mendingan detailnya lebih cepat ya. Karena kalian dikasih 20 menit juga ada yang telat, dikasih 30 menit juga ada yang telat. Jadi kita nggak bisa dapat yang ini. Tapi ya sudahlah, karena itu kita harus cepat ngambil keputusan, harus kita kasih tahu kan, kalian harus dikasih tahu caranya dan sebagainya. Ya udah kita tetapkan, kita laksanakan. Jadi, nah ini kemudian saya melihat walaupun jumlahnya 1.500 itu secara presentasi kecil, tapi bagi saya jadi agak berat juga gitu loh, karena kan itu tadi kan, kalau kalian protes itu kan udah kalian seolah-olah merasa bahwa apa ya, kita nggak ngerti kalian gitu. Masalahnya bukan apa-apa, ada 80.000 lembar jawaban gitu. Gimana caranya kita bisa memastikan semuanya beres gitu kan, dan dengan teknologi yang ada seperti sekarang. Nah, makanya saya sudah bilang sama teman-teman, tolong disiapkan wacana, kalau nanti disiapkan lah, saya nggak tahu, tapi ya memang kita arahnya ke sana, bahwa daripada nanti kita sibuk ngurusin kalian salah hash code, kalian ya diawasi oleh pegawai pemegang keuangan, tetapi kalian masih tetap ujian sendiri, jadi download soal, kerjakan sendiri, hanya waktu mengerjakan diawasi, sehingga dari sana mereka tahu bahwa kalian itu selesai tepat pada waktunya, kemudian memproses semuanya, kan diamati tuh, dikirim. Jadi kita bisa yakin kalau ada kesalahan, itu kita bisa tahu itu kesalahannya bukan dari kalian. Jadi sebenarnya gini yo, saya bicara di sistem yang kemarin kita memberikan kepercayaan kepada kalian, tetapi ternyata kepercayaan ini menimbulkan banyak perselisihan. Nah, saya nggak mau lah, apalagi nanti UAS ya. Kalau UTS kan ada ujian ulangan, masih ada waktu. UAS, orang mau pengumuman lulusan nggak bisa gitu. Ya itulah beberapa hal. Jadi tapi di satu sisi saya ngerasa gini, sebenarnya saya dulu mimpi saya ya, kalian itu bisa mengakses semua materi, merasakan misalnya ada dosen pengantar akuntansi saja misalnya. Saya yakin dosen pengantar akuntansi itu ada yang bagus banget, ada yang sebenarnya kalian kalau bisa, kok hidup saya begitu menderita ya, kok saya dapat dosen yang bener. apa dia ngomong apa saya nggak ngerti apa-apa gitu kan. Nah, saya paham itu, makanya saya ngerasa sebenarnya harus ada nih materi minimal. Kalau kalian nggak suka sama dosennya di kelas, kalian bisa masuk ke situ dan belajar sendiri. Gitu. Itu semua mata kuliah saya maunya, tapi kan saya nggak bisa salahkan juga kalau saya nggak bisa merealisasikan dengan mudah. Kenapa? Karena dosennya kan kewalahan ngurusin lebih dari 10.000 mahasiswa, ya. Jadi ya udah, tapi COVID ini membuat saya sekarang bisa dapat materi semester genap, tingkat 1, tingkat 2, sama tingkat 3. Jadi saya tinggal semester depan mau saya paksa tetap bangun PJJ, karena kan kita belum tahu, sehingga saya dapat nih lengkap materi untuk 6 semester ya, untuk yang D3 dan semuanya online. Jadi kalau nanti itu akan saya taruh di mana gitu, sehingga kalian kalau nggak sempat atau ngantuk atau apa, atau kalian ikut kegiatan mahasiswa, kalian masih bisa belajar materinya sendiri di rumah. Itu impian saya. Dan kalau bisa saya pengen ke depan gini, saya ingin kalian itu kalau kita bisa membina karakter dengan baik ya, mungkin di tingkat 3 kalian nggak perlu lagi lah di kampus terus, kita kirim aja kemana-mana, kalian belajar online, tapi sambil praktek ilmunya. Kampus merdeka itu kalau mimpinya Pak Nadiem. Gitu nih jadi. Tapi kalau menurut saya, apakah dengan online itu juga sedikit memberatkan untuk mahasiswa yang, mohon maaf nih Pak, untuk mahasiswa yang tidak mampu nih, apalagi untuk yang masalah dengan paket internet atau kuota internet gitu Pak? Ya itu.
Karena jadi gini, makanya saya membantu buat yang tidak mampu, kan masih ada bantuannya. Tapi memang gini ya, jadi masalah itu gini, untuk bisa bantu orang itu harus ada bukti dia tidak mampu. Contoh yang kita pakai kan KWH ya, tapi KWH pun bisa menyesuaikan. Kemarin kalau KWH-nya di atas 900, terus kalian bisa menyatakan tidak mampu juga boleh. Cuman karena COVID ini gini juga, ada mungkin yang KWH-nya 2.200 ya, tapi bapak ibunya non job ya kan jadi orang susah juga gitu. Cuman ya kayak gitu tuh kita bingung juga gimana cara ngasih alasannya bisa bantu. Kalau saya pengen saya bantu semua Pak, yang bisa saya bantu gitu. Nah terakhir sebenarnya gini, ada ide bagus. Jadi Telkom itu mau ngasih akses ke ini kayak ke ruang guru, dan kalau kita bisa kayak punya ruang guru dan tapi akses kuota ke situnya gratis, itu mungkin bagus juga, walaupun nanti nggak semuanya bisa akses Telkomsel juga, itu juga jadi masalah saya gitu. Tapi kita juga yang jadi masalah, kita nggak punya sistemnya. Nah jadi saya nggak tahu ya caranya gimana. Memang maunya kalau jarak jauh ya nanti mungkin ya ke depan salah satu yang penting buat kita adalah gimana nih caranya kita membuat database sehingga kita bisa punya data bahwa kalian memangnya ya ini harus paham, bantuan selama COVID sekarang ini agak susah. Kan kalian dengar cerita, coba deh yang namanya netizen itu ya, pemerintah agak lambat ngasih bantuan, ribut. Begitu bantuannya salah sasaran ya enggak, kan ada cerita tuh, oh PNS ada yang dapat bantuan dari ini COVID-19, ribut. Ini gimana loh? Memang kenyataannya kayak gitu. Coba deh, kamu coba pikirin, gimana ya bantuin PK Instan, ini memang teman saya butuh bantuan, tapi gimana caranya itu sistem yang kita bangun itu memang bisa membuktikan bahwa dia layak dapat kriterianya kita bangun dan dia dapat kena kriteria itu dan bisa ada buktinya ketika diperiksa oleh pemeriksa BPK. Nah itu persoalan utamanya. Nah, berarti masalah utamanya adalah tidak ada, belum adanya database yang memungkinkan untuk mengetahui kondisi mahasiswa tersebut ya Pak, benar? Database yang valid ya, kalau database saja gampang. Iya. Database yang valid untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari mahasiswa tersebut nih. Oke, itu sih sedikit pandangan Pak Direktur tentang UTS online kali ini dan ujian jarak jauh untuk kedepannya ya Pak ya. Ujian jarak jauh kedepannya supaya kalian nggak terganggu ini kuota, nggak ada masalah yang macam-macam itu ya kita taruh aja nanti di kantor Kementerian Keuangan, kan jaringan internetnya lumayan bagus di situ. Nah saya juga ngerti ya, ini lagi kita saling-saling lagi begini, kalau kantornya kalian kan ada 10 ribuan lebih ya, kalau kantornya nanti jumlahnya sampai 1000 ya kita stres juga gitu loh. Jadi saya bilang mungkin ya 100 sampai 150 maksimal ya, kalau bisa sih di bawah 50 itu yang paling ideal gitu kantornya. Nah 50 lokasi aja gitu akan. Tapi kalau misalnya nanti buat kalian ya, ketika ini perjalanan itu sudah bisa dilonggarkan, ya kalian kalau mau ujiannya di kampus juga kita siapkan. Jadi kalian ke kampus, tapi tentu saja harus dalam perjalanannya harus mengikuti protokol ya. Pertama harus sudah boleh dulu nih melakukan perjalanan satu, yang kedua mengikuti protokol, ya, yang ketiga izin sama kita. Supaya apa? Supaya kalau di perjalanan ada apa-apa kita bisa tahu, ya itu mahasiswa saya tuh. Iya. Jadi buat teman-teman PK Instan sendiri kita harus selalu siap gitu ya Pak untuk selanjutnya akan bagaimana, apakah kita kembali ke kampus atau kita akan ujian di tempat instansi Kementerian Keuangan yang di dekat rumah kita gitu ya Pak, benar ya? Ya. Nah saya akan coba umumkan paling lambat 2 minggu. Belum pelaksanaan. Jadi kalian punya waktu. Karena untuk melihat kondisi seperti ini kita juga belum memungkinkan juga sih Pak untuk kembali ke Bintaro karena harus kita diharuskan untuk rapid test terlebih dahulu dan lain sebagainya itu sih Pak. Tuh. Nah selanjutnya nih Pak kita sedikit merubah topik.
ini Bapak kembali ke zaman-zaman dulu kuliah nih Pak. Nah, mengenai mahasiswanya sendiri nih Pak, perbedaan apa sih Pak yang Bapak lihat sendiri dari zamannya Bapak dulu berkuliah dengan yang zaman sekarang nih, waktu Bapak menjadi Direktur PKN STAN? Oke, pertama dari sisi latar belakang mahasiswa ya. Di zaman saya mungkin 70%, 80% orang susah. Ya. Di zamannya kalian yang minta yang dibantu lewat program kakak asuh di bawah 10%. Ya. Jadi ada beda demografi ya di tingkat penghasilan orang tua. Saya juga bisa lihat datanya gitu. Terus saya bilang, Stan itu kalau boleh bawa mobil kali ini Pak padatnya minta ampun kamu sini menurut saya ya. Jadi itu aja. Kenapa? Karena ternyata di zamannya saya yang punya mobil, seangkatan saya itu ada totalnya sih sama yang jurusan lain itu ada sekitar 700-an orang ya yang punya mobil nggak sampai 10 orang. Yang orang tuanya ngasih dia mobil nggak sampai 10 orang. Ya. Jadi memang beda. Zamannya kalian makan ini contoh ya karakter ya. Pertama masuknya dari sisi itu. Zamannya kalian makan di minum kopi di Starbucks dan sebagainya. Saya sering ketemu tuh anak STAN. Di zamannya saya baru pertama kali makan Kentucky Fried Chicken ketika saya dapat dulu zamannya saya tingkat 2 itu dapat tunjangan. Ya kalau sekarang lumayan lah tunjangan itu. Dulu ya nggak begitu, maksudnya lumayan lah karena dulu bisa bayar kos-kosan sama buat tinggal di kampus gitu, tunjangan itu. Nah itu baru pertama kali tuh makan fast food gitu. Itu setelah tingkat 2 akhir itu ya. Itu satu. Yang kedua, karena dulu itu tidak ada bimbel dan sebagainya ya. Jadi yang masuk kampus ini memang saya melihat basic kemampuannya itu kuat gitu. Nah, saya merasa kalian yang zaman ini kan banyak yang lewat bimbel ya. Saya merasa itu kayak minum obat kuat gitu loh. Jadi dia kuat di ujian, tapi sebenarnya secara struktur dia nggak kuat banget gitu. Dan yang kedua akibatnya agak mengakibatkan yang keterima di STAN ini rata-rata ya memang penghasilannya baik. Nah, saya bukannya anti bimbel ya, tapi saya merasa kayak gini, kita harus bisa menemukan sistem yang bisa mendapatkan orang yang memang secara struktur kemampuan intelektual itu memang bagus. Itu satu. Yang kedua, saya ingin membangun Indonesia mini di sini. Yang terjadi dengan sekarang adalah anak kota besar. Ya, paling nggak kota yang ini. Dan relatif banyak di Pulau Jawa. Kan? Jadi agak susah, dan itu jadi persoalan juga, itu jadi pertanyaan juga. Kenapa STAN nggak bisa begitu? Karena akhirnya selama 2 tahun ada program afirmasi itu, wah itu susah banget itu. Yang ketiga, kalian mungkin gini. Jadi di zamannya saya, ya ini masalah kita. Kalau zamannya saya dulu, kalau saya pergi, mungkin 2-3 hari. Ada beberapa lah dari kita 2-3 hari nggak pulang juga orang tuanya nggak peduli gitu ya. Nah kalian ini kan jangankan itu, mungkin sudah dileskan, udah banyak lah, kalian bakatnya itu multi bakat gitu. Kalau zamannya saya itu ada yang bisa gitar aja dihitung jari. Kalau zamannya sekarang kan, kalian macam-macam, ada yang bisa biola, ada yang punya bass ketot dan sebagainya, luar biasa lah saya katakan. Nah jadi di sini yang membedakan kalian lebih kreatif daripada kami. Kalian lebih kreatif, kalian lebih ekspresif, ya. Tapi ya itu, kalian lebih ribut. Kalau kami itu lebih kalem, lebih menerima nasib, ya. Tapi kami merasa ya, kami lebih nggak cengeng gitu aja lah. Cengeng dalam arti kalau ada apa-apa itu nggak cepat ribut. Kalau kalian ada apa-apa itu, waduh ributnya benar-benar ya. Cuman saya nggak bisa karena saya kan anak seumuran kalian ya, jadi saya ngerasa ya wajar. Nah, saya nggak kelihatan 2 hari, mungkin orang tua saya nggak ada masalah gitu. Yang penting dia tahu, saya kesana gitu. Tapi kalau sekarang istri saya, anak saya pergi ke tempat temennya 1 jam nggak ngasih informasi udah paniknya minta ampun. Gitu kan, ya. Jadi ini memang timbal balik lah. Kalau dari sisi
secara keseluruhan saya nggak ngelihat generasi saya lebih baik daripada generasi kalian ya. Sama lah, generasi itu punya tantangan masing-masing gitu. Terus saya merasa sebenarnya gini, eh, yang membedakan adalah di generasi kalian itu segala sesuatu ada, sehingga kalian mungkin lebih punya privilege, jadi kalian pemilih gitu. Sementara di generasi saya, nasi aja rebutan gitu. Jadi kalau udah dapat sedikit aja udah lebih banyak bersyukur gitu. Nah, saya nggak tahu tuh gimana caranya kalian pada saat yang sama juga punya rasa bersyukur yang tinggi. Bukan berarti saya nggak ingin kalian itu ini ya, kalau ada yang nggak pas kalian ribut enggak gitu. Tapi coba segala sesuatu itu, pertama gini, saya berharap kalian itu kalau karena akhirnya jadi kayak suara lebah gitu loh, nggak jelas. Tapi kalian duduk, kalau zamannya saya dulu ya, ada isu apa gitu ya, misalnya dulu sempat ada itu, oh ini rapelnya ditunda gitu, yang nggak sampai kalian lah, dulu rapelnya ditunda gitu. Wah, ada kusuk-kusuk kan, akhirnya kita kumpul nanti sekelas dulu, nunjuk perwakilannya siapa, perwakilan antar kelas diskusi, nanti ditunjuk juru bicara baru ngadep ke mana gitu. Jadi ini sebenarnya kemarin udah agak bagus ya, karena kan saya lihat bagus tuh, tapi itu harus ditiru tuh. Jadi kalian kan pernah kalau nggak salah yang surat pernyataan apa itu fakta integritas ya, itu kan sempat sama BAK diminta untuk dikumpulkan cepat kan, kalian kan ribut-ribut semua, terus akhirnya BEM menjembatani, BEM diskusi dengan BAK di forum terus disepakati. Nah harusnya kayak gitu itu. Jadi itu lebih saya coba bayangin kalau ada 200 orang aja masing-masing WA ke BAK, apa nggak pusing yang terima WA itu tadi, wah ini yang mana, tapi kalau kalian kumpulkan isunya apa, terus ada perwakilan ngomong satu, kan enak kan, bisa dicek satu-satu semua gitu, dengan mudah ya. Nah, itu aja tuh yang saya ngerasa perlu, apa ya, saya merasa gini, saya perlu menginformasikan kepada kalian gitu. Ada pola komunikasi yang harus belajar kalian bangun, bahwa pola itu jangan lateral dan jangan sifatnya itu jangan terlalu bebas kayak di medsos gitu. Tapi teratur, terpola, fokus gitu ya, kemudian bisa diskusi one on one, itu yang secara umum. Tapi kalau dari sisi kreativitas kalian luar biasa, tapi kalau dari sisi daya juang saya nggak tahu, karena kalian belum menghadapi masa-masa sulit. Bukan berarti kalian nggak punya daya juang ya, saya pikir dari lulusan kalian yang di tempat-tempat susah malah lebih sukses, berarti nggak ada bedanya kita. Bahkan kalian mungkin lebih bagus karena kalian lebih kreatif. Itu nih teman-teman, sedikit perbedaan dari zaman Bapak Rahmadi Murwanto ketika waktu dulu berkuliah di PKN STAN dengan generasi kita nih. Jadi banyak sekali perbedaannya yang mungkin bisa Bapak Rahmadi Murwanto berikan ke kita nih, seperti mungkin generasi waktu zaman kita yaitu lebih sering ribut dan lebih kreatif tapi tentunya. Dan di zaman Bapak sendiri waktu dulu itu untuk katakanlah untuk seorang yang bisa gitar itu bisa dihitung dengan jari, benar kan ya Pak? Jadi seperti perkataan Bapak tadi, setiap zaman pasti ada struggle-nya masing-masing, ada rintangannya masing-masing, dan bagaimana setiap generasi itu bisa mengatasi rintangan tersebut nih. Dan yang terakhir nih Pak, apa harapan dan kesan pesan untuk PKN STAN dan mahasiswa PKN STAN ini Pak? Kedepannya seperti apa? Jadi begini, ini di bagian akhir saya mungkin akan bicara lebih apa ya? Saya katakan mungkin saya ingin memberikan kita semua tantangan, dan tantangan itu berat. Jadi di masa lalu karena kita semua penurut, sebagian besar penurut, maka mudah sekali untuk dicekoki dalam tanda kutip. Dan itu setelah puluhan tahun merancang sistem yang saya katakan membuat kita dianggap tidak netral. Ya, jadi ini tantangan berat buat kita. Itu isunya berat karena kan saya sebenarnya suka dengan pendidikan di PKN STAN. Kita sebagai kampus kedinasan unik ya. Kita nggak kayak kampus kedinasan yang lain. Tapi di sisi lain, kita ternyata
juga mudah untuk istilahnya dibelokkan gitu. Kalau di kampus lain kan karena mereka indoktrinasi lembaganya kuat, jadi mereka cenderung nggak mudah ya. Tapi akhirnya ya kayak robot, berpikir kreatif, bisa kritis. Tapi ya itu, kalau dia dibawa sama kelompok-kelompok tertentu, kita terbawa. Dan celakanya begitu jadi kelompok tertentu tadi, lalu melakukan aktivitas politik yang akhirnya membuat aktor-aktor politik merasa kampus kita jadi nggak pas. Jadi tolong ini dijaga betul. Saya berharap kalian ketika di kampus, apapun yang terjadi, kalian jangan ikut terlibat dalam politik atau pandangan tertentu. Kita semua sama, cari yang selalu berikan semua yang terbaik di kampus ini untuk berkontribusi. Itu satu ya. Yang kedua, COVID-19 ini membawa dampak yang luar biasa ya. Walaupun saya tahu kalian nggak menanyakan, tapi saya merasa perlu menginformasikan. Jadi salah satu diantaranya adalah sulit bagi PK Instan untuk bisa melakukan SPMB yang normal, karena kita sih bisa aja ya nekat ya, beberapa PTKL kan nekat mereka. Tapi kalian bayangkan, yang daftar ke PK Instan itu sekarang selalu di atas 130.000. Terus ujiannya gimana yang kalau protokol kesehatan yang bagus? Kan biayanya paling nggak bisa membengkak 3 kali lipat. Padahal uang untuk pembayaran SPMB itu untuk yang sekarang aja nombok. Kan nggak mungkin saya minta sama Menteri Keuangan, Bu, untuk anggaran SPMB ditambah 3 kali lipat di saat kita sedang punya masalah COVID, ya kan? Ya sudah, akhirnya poin pertama itu. Tapi yang kedua, ini juga menimbulkan, jadi begitu work from home tadi ya, ternyata jadi ketahuan nih, ada banyak persoalan dalam hal SDM ya. Jadi bertanya lagi tuh, butuh nggak sih diploma 3, diploma 1? Menteri Keuangan mempertanyakan, kan udah pakai ID semua, nggak perlu tuh administrasi. Dan banyak loh yang akhirnya mengerjakan administrasi itu sebagian besar kemarin menghabiskan waktunya ikut webinar. Nah, saya nggak tahu ini impact-nya seperti apa, tapi kemudian yang pasti akan ada penurunan permintaan dari Kementerian Keuangan. Sementara kita punya kapasitas yang ya saya kan nggak pengen ya kalau turunnya drastis, saya nggak tahu juga turunnya berapa. Terus kita selama ini mungkin kalau ada penurunan permintaan bisa kita tawarkan ke kementerian lembaga lain kan, ya kan sekarang kalau saya lihat lagi mulai ya saya nggak tahu lah, tapi itu salah satu yang ditentukan oleh Sekjen Kemenkeu bahwa mereka ya udah kalau yang nggak bisa kita serap nanti kita tawarkan ke kementerian lembaga lain. Nah, saya sebenarnya nggak tega kalau yang saya kasih itu D1 sama D3. Kenapa? Karena kalian anak-anak pinter. Dan kalian nanti startnya, kalau di Kementerian Keuangan masih oke lah, karena Kementerian Keuangan itu saya merasa masih memberikan ruang gerak kepada, walaupun saya belum tahu yang lainnya, bisa lebih bagus ya, BPK lebih bagus. Karena mereka langsung menyekolahkan kalian. Tapi di Kementerian dan keuangan masih oke, tepatnya saya nggak tahu kan. Dan nanti kalian karirnya jadi agak telat. Nah, jadi oleh sebab itu akhirnya ke depan kita akan didorong nanti kita mengarah ke D4 semuanya. Sehingga kalau nanti kita harus melayani Indonesia, melayani kementerian lembaga bahkan Pemda, kalian itu ketika lulus bersaingnya pada tingkat yang sama dengan lulusan PTKL lain, semuanya kan D4. Ya, jadi kalau sama-sama D4 tuh karirnya cepat. Tapi karena kalian pinter keuangan negara dan kalian hebat, kalian nanti bisa menguasai keuangan, nggak bisa dilawan sama yang lainnya. Jadi kalian bisa memonopoli keuangan negara di Indonesia 20-30 tahun ke depan yang akan datang. Tapi saya nggak mau startnya D1 sama D3. Karena kalian ketinggalan 5 sampai kalian ketinggalan 6 tahun. Ya kalau D1 tuh ketinggalannya mungkin bisa 10 tahun. Nah, saya nggak mau. Kalau D4 kan udah sama-sama staffnya, kalian bisa bersaing.
depan. Jadi itu ya. Di ini juga menteri juga nggak mau anak-anak STAN itu ya hanya di 3 doang. Ya di 4 aja, orang anak pinter kok gitu kan. Bu Menteri merasa bahwa ya janganlah cuman jadi tenaga teknik. Saya juga nggak mau ya, kita ke depan PKStan nggak mau, kita nggak memperhatikan kalian satu persatu. Jadi kita lagi bangun sistem bagaimana semua mahasiswa kita cek satu persatu semua, dan kita bisa membina kalian. Jadi jumlahnya pun akan dibatasi, nggak akan sebanyak yang sekarang, tapi akan membuat kehidupan itu bisa lebih baik dan kalian bisa menjaga. Mulai sekarang slogan kita adalah selalu di internal kita katakan PKN STAN untuk Indonesia. Nah, itu nih teman-teman semua kesan-pesan dari Bapak Rahmadi Murmanto. Nah, ini aku ulangi lagi nih sedikit ya teman-teman, karena kita adalah perguruan tinggi kedinasan, maka kita diharuskan dan wajib jangan sampai terlibat politik atau pandangan tertentu ya teman-teman semua. Dan untuk adik-adik tingkat yang SPMB dan ternyata tidak jadi dilaksanakan karena ada alasan, yaitu membengkaknya biaya nih teman-teman. Jadi mungkin kalian harus tetap belajar, siapa tahu nanti di kedepannya akan ada SPMB lagi nih itu. Dan PKN STAN sendiri itu akan diarahkan ke D4, jadi agar kita tidak kalah start nih ya Pak, bener kan? Tidak kalah start dengan PTK lain ataupun dengan PTN lain, agar kita setara untuk startnya, agar tidak ketinggalan seperti tadi D1 bisa sampai 10 tahun dan D3 bisa sampai 6 tahun nih teman-teman. Nah, mungkin itu yang bisa kita sharing bareng ya Pak, karena waktu sudah menunjukkan hampir 1,5 jam kita mengobrol. Ya nih, ini kebetulan Bapak juga alumni PKN STAN, jadi kita panggil kakak nih, bisa. Oh yang mau silakan aja. Yang saya banyaknya panggil Mas tuh kebanyakan. Iya, ini Bapak Rahmadi Murmanto, terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber kami di podcast kita Podstania. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk mendengarkan episode Podstania dengan tema-tema yang selanjutnya. Terima kasih, selamat siang dan semoga sehat selalu. Dan terima kasih untuk Bapak Rahmadi Murmanto juga. Terima kasih para pemirsa sekalian, mahasiswa selamat belajar ya. Semoga selalu sehat. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Baik, mari saya pamit ya. Iya Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya.